Balik lagi ke Tinggal Podcast. Oke, Tinggal Balik Podcast. lagi sama host kesayangan kalian. Oke, benar. Di sini ada gue Ray Bogor. Dan Alif Cimahi. Kita kedatangan tamu spesial nih. Spesial banget ya. Mungkin agak beda sama guest-guest sebelumnya, ya kan? Sebelumnya kan penggila olahraga. Penggila olahraga. Iya. Sekarang penggila wanita. Oh enggak. Iya, itu dia penggila wanita kan? Enggak. Jadi Gila. salah satu chef restoran Jepang gitu ya. Wih, mantap. Di salah satu restoran yang cukup terkenal. Lu bilang jangan chef. Oh jangan chef, Tukang masak. tukang masak Iya. gitu ya. Tukang masak. Di salah satu restoran Jepang di kota Jakarta gitu. Kita Betul, sambut betul. aja nih. Thank you Em. Udah datang. Nama aslinya siapa bang? Sebenarnya kan ini panggilan M terus nama Panggilan M, tapi nama asli itu Farhan, tapi banyak juga nama panggilan itu banyak. apa aja? Kalau di kampus tuh Anjay, karena Siapa? dari Anjay, karena dari Sanjaya gitu kan. Terus kalau misalnya di tempat kerjaan pastinya Farhan biasanya. Kalau sama teman SD, SMP, sampai SMA tuh M. Gitu. Oh M, oke. Sejarahnya panjang itu nama. Nah, Jadi, mungkin kita mulai dulu nih dari kecil kali ya. ya dari kecil Dari boleh, kecil. boleh. Lu tuh biar penonton tahu, lu tuh awalnya dari mana di Bogor? Ya, terus dan lain-lain. gue tinggal di Bogor seumur hidup, terus Udah mau pindah mas? Insya Allah pindah, kalau bisa pindah gue dari sini. Gak mau di Bogor lagi. Gua tahu jenuh gitu. Bukan jenuh lagi, udah gila di sini capek. Nah tapi SD tuh gue satu SD sama dia nih. Ya. Satu SD sama dia sampai SMP. Terus kita di SMP yang sama, SMA gue pindah, dia lu SMA di mana gue lupa deh. Cibinong. Cibinong gue di Rimba. Rimba hutan. Ada Rimba Madia. Oh, Rimba. Lu Kalau jangan- misalnya orang lu- Bogor nih pasti tahu itu SMA terkenalnya kenapa. Ya. Bukan pas kibranya. Ceweknya itu. Ceweknya mas. Iya sih. Sumpah itu tuh. Oke. Ya, Terus habis itu lu kan tukang masak nih. ya tukang Ya, masak. tukang Ada. masak. Awal mulai dari mana sih nih bisa kepikiran bisa masuk ke dunia kuliner gitu? Sebenarnya asal sih. Jadi ceritanya mungkin rada sedikit nyeleneh. Jadi waktu mau kuliah itu gue masuk SNM kan. SNM gue lolos di UI sastra Inggris. Cuma gue mikir lagi kayaknya enak jadi tukang masak deh. Sabar nanti ya. Ntar dulu. Kita ambil dulu. Oke. Kalau sama tukang masak tuh gitu. Gak apa-apa, santai aja. Santai aja ya. Podcastnya tolol pasti. Pernah? Awal mulanya Maaf. Nanti takutnya ini nggak dapet monetizing ya kalau ngomong kasar. Awal mulanya. Jadi sastra Inggris tuh gua nggak bingung. Dapat kerjaan di mana coba lu kalau bisa jadi sastra Inggris kerjanya apa? Guru paling. Paling kayak Iya, guru. Kayak boleh dubes guru. sih, dubes kan. Ya di kedubes gitu kan. Kayaknya nggak cocok gitu sama orang yang kayak gua gini. Formal banget, itu nggak bisa. Iya. Orangnya chill gitu. Jadi kayaknya jadi tukang masak enak deh. Gara-gara ada visiting dari BHI sama Sangkuriang waktu itu ke sekolah gua. Terus kayak oh iya bisa sih kayaknya ya jadi tukang masak kuliah gitu. Ya. Kuliah lah tuh D3. Nah, pas kuliah D3 magang pertama gua tuh di Bintan. Bintan. Iya. Tau nggak Bintan di mana? Di mana? Nggak tahu. Bintan di mana sih? Jadi Pulau Batam. Ya Riau, Kepulauan Riau. Itu kan ada Batam tuh. Bawahnya tuh Pulau Bintan. Jadi dia tuh khusus pulau resort gitu. Oke. Pulau wisata lah ya. Iya, pulau wisata. Terkenalnya pantai putihnya. Oke. Bro, bagus banget sih di sana bener. Kalau misalnya lu mau liburan, honeymoon gitu, punya duit 30 juta, 10 hari aja, mending ke Bintan. Gak ada obat di sana. Gak ada yang nandingin lah. Oke. Udah di sono, kuliah lagi, terus magang lagi di Pullman Jakarta, di Jakarta. HI. Nah, di situ baru tuh nemu tuh, oh iya kayaknya gue suka di Japanese deh di sana. Walaupun di Bintan juga gue megangnya mostly Japanese juga. Zaman juga. Tapi awalnya tuh karena gue tolol kan, goblok banget. Cuma motong aja nggak bisa, gue motong bener aja nggak bisa. Berarti lu beneran dari nol Dari banget? nol ya? banget, dari nol banget, sumpah dari nol banget. Gue selama 2 bulan di Bintan itu, 2 bulan atau 3 bulan gitu, gue tuh di vegetable room namanya. Kerjaannya gue motongin sayur dari pagi sampai malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam motongin sayur. Gak bosan emang gitu? Mau sayur mulu gitu? Oh, bukan masalah bosen. Jadi? Kalau lu apa gimana ya? Lu punya drive gitu, gue pengen bisa. Itu bukan Oke. jadi bosen.
Tapi malah kayak gimana ya, gue biar kerjanya lebih cepat, gak pulang jam 9 malam. Iya. Kalau bisa jam 7 udah kelar, kalau bisa jam 6 udah kelar gitu. Karena lebih awal berarti. Iya, jadi gimana caranya lu punya metode yang cepet tapi tetap rapi. Oke. Gitu. Jadi gila lah pokoknya. Sampai kadang gue nggak makan siang kalau misalnya kerja gitu kan. Soalnya mikirin, gue pengen pulang cepet aja. Udah gitu. Anak kitchen tuh banyak yang kurus-kurus kayak gitu karena mereka nggak mikirin makan. Iya. Udah bosen kali gitu ya. Bukan masalah udah bosen, gimana gue mau mikir makan, gue lagi bikin makanan gitu. Nah kan? Jadi gitu, jadi dari bener-bener motong aja nggak bener, platingnya nggak bisa gitu. Jadi gue udah dimasukin vegetable room aja tuh 2 bulan sampai bisa, terus dipindahin ke ke Western dulu. Western nggak cocok katanya, kayak anjing nih anak di mana sih, nggak cocok di Western, pindahin tuh ke Cool. Di Cool juga anjing berantakan banget, tolol banget nih, pindahin lagi ke Japanese. Terus Di Japanese cocok gitu, Ya, soalnya kayak anehnya cocok di Japanese, padahal Japanese tuh harus lebih bersih, lebih rapi. Cuma emang satu preparannya dikit, iya. terus tapi teknik masaknya harus benar, itu doang. Jadi kayak lebih teknikal lah. Terus Lebih kompleks gitu. iya lebih kompleks, tapi lebih sedikit lah, nggak volumenya nggak banyak gitu. Karena kan kalau Western lu bisa harus benar-benar buat 300 orang, ya buat 300 orang 600 gitu loh porsinya. Itu soalnya kan ada yang nambah bagaimana kan, buffet namanya all can eat lah. Terus di Japanese diajarinnya sama emak-emak, gue inget banget namanya Bu Sri. Panggilnya Ibu Sri. Panggilnya Mama. Sama yang di vegetable room juga ibu-ibu. Yang ngajarin gue tuh ibu-ibu. Lu kalau mau tahu di sana ibu-ibu keras semua. Gue masih inget. Sama si Bang Ropen ada. Jadi orang-orang Medan tuh Iya. ngajarin gue, why, tolol kali lah kau gitu, udah biasa gue. Logatnya gitu. Terus ketemu anak-anak magang juga di sana kan, ada anak Medan, anak Enhai, anak mana lagi Binus, ada anak Solo juga. Jadi banyak lah di sana kumpul gitu, kayak seru lah. Serunya tuh kalau misalnya ketika lu magang tuh ketemu orang-orangnya gitu. Kayak koneksinya tuh nggak lepas. Lu misalnya gue sekarang nih, gue DM nih temen gue nih, kayak lu di mana? Nanti dia pasti kayak gue di Bali sini. Misalnya gue ke Bali, Bana main lah gitu. Gue misalnya ke Bandung gitu, ada teman gue yang dulu magang, main lah gitu. Masih erat lah ya. Iya, kitchen ibarat kayak lu kalau sekali ketemu keluarga gitu. Soalnya kalau mati bareng gitu kalau di dapur. Ibarat gitu lah. Nah, terus kan lu juga, mak lu kan juga dulunya chef ya. Iya, mak gue dulunya Itu chef juga. pengaruh nggak sih lu jadi mau masuk ke dunia chef? Sedikit berpengaruh. Soalnya kayak ibu gue single parent, bisa nyekolahin gue sama adik gue sendirian. Iya. Itu yang bikin gue kayak, oh ini pekerjaan nggak ada matinya. Iya. Dan ukuran nggak ada matinya. Namanya makanan nggak sih, semua orang Iya. pasti butuh. Ya kebutuhan penting lah. Iya. Iya. Yang lebih penting tuh kayak ini kerjaan nggak ada matinya. Gue kalau misalnya hari ini di cut off, besok gue bisa kerja lagi. Iya. Gue nggak usah khawatir gitu. Iya benar. Walaupun lama bisa 3 bulan, 4 bulan, tapi kalau gue bener niat nyari dan mau gitu, besok bisa langsung kerja. Tapi selama lu jadi tukang masak nih ya, kan lu nggak mau dipanggil chef atau Iya, apa iya. ya? Ada tantangannya nggak sih, kayak misalnya kan lu dari nol banget kan? Iya. Nah, tantangannya apa sih? Tantangannya ya lu nggak akan pernah ngerasa bisa. Nggak akan pernah ngerasa bisa. Gordon Ramsay aja masih belajar sampai sekarang. Iya. Gitu. Dia setiap hari tuh belajar. Nggak ada yang ibarat master gitu. Master aja nggak boleh master kalau di dunia kitchen gitu ya. Chef itu nggak mau dibilang lu jago banget, enggak. Bahkan kayak Gordon Ramsay juga kan, dia kan sering ada acaranya tuh, kalau yang lo tahu dia ke Thailand, ke Padang. Iya. Itu aja kasarnya dia ditolol-tololin. Iya, ditolol-tololin. Iya. Karena saking bedanya nih masakan yang dia buat sama yang cuisine aslinya gitu. Lu pernah lihat Gordon Ramsay bikin, kalau gue nggak salah tuh ada pad thai namanya. Pad Thai. Nah ya, dia pad thai Thailand kan, sama chef asli Thailand yang emang tahu rasa orisinalnya pad thai gitu kayak gimana. Itu dia bikin kan, pad thai ala dia sama pad thai Thailand, sama si chef yang bikin. Terus dibilang pad thai lu gak enak. Gue nggak suka rasa pad thai itu nggak kayak gini. Digituin Gordon Ramsay. Seorang Gordon Ramsay. Iya, Yang masih belajar, dan gila. ketika dia digituin, oh oke, emang harusnya gimana? Dia minta masukan. Gitu. Oh peta itu harusnya gini, oh oke, berarti gua harus perbaikin itu.
Jadi menurut gua karena masakan kompleks banget dan kayak emang ilmunya dalam gitu. Jadi nggak ada kesulitannya adalah lu nggak akan pernah ngerasa cukup dengan ilmu lu. Oke. Insecurity lah, Iya, satu. Kalau bisa makanya semua orang yang di kitchen tuh ke psikolog. Kenapa? Gila anjing udah pokoknya. Kalau nggak waras aneh. Jadi kalau lu ketemu chef waras, ngomongnya baik, nggak maki-maki, itu kayak harus dipertanyakan gitu. Bisa jadi psikopat. Iya. Nah ini nih kalau kan lu juru masak, saya Sama aja, juru masak, aman. tukang masak gitu lah ya. Kenapa orang-orang kan biasanya nanggapin masakan tuh biasanya ada yang jawabnya gak enak sama enak. Nah kalau menurut lu arti enak tuh relatif atau selera sih biasanya? Kalau enak gak enaknya suatu makanan, oke tergantung yang makan. Ya. Jadi tergantung yang makan. Kalau misalnya menurut gue enak, tapi menurut customer gak enak, ya gue bikin sesuai enaknya customer. Karena kan ada peribahasa, the customer is always right, gitu kan. Tapi itu ada belakangnya. Ya. Belakangnya itu in a matter of taste. Jadi dalam flavor gitu. Kalau misalnya menurut dia kurang asin kah, kalau menurut dia kurang kurang gurih, kurang ini, kurang itu. Kalau taste itu dia bisa bilang benar gitu. Oh bisa jadi benar soalnya dia kayak oh ya udah gue masakin sesuai taste lo nih. Tapi kalau misalnya sesuai standar gitu kayak ini bukan begini cara masak, kayak ini bukan begini, itu salah. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kayak kurang asin, manis segala macam tergantung mereka. Selera masing-masing lah ya. Jadi selera masing-masing. Lu pernah gak sih, kan kalau gua tahu ya, kalau misalnya dunia chef itu keras ya. Soalnya kayak teman-teman gua juga ada beberapa yang dia kerja di hotel ya. Nah lu itu bener gak sih? Kerasnya tuh kayak gimana sih? Mungkin biar penonton juga tahu tuh. Kerasnya kayak gimana? Mungkin gara-gara gue udah biasa, gue nggak pengen keras ya. Oke, dulu deh. Gitu. Kayak awal-awal gitu. Lu masuk kitchen. Oh, awal-awal gue masuk kitchen, nangis. Kenapa nangis? Anjing gue goblok banget ya. Emang gue segoblok itu apa? Nah itu pertanyaan yang gue tanyain sampai sekarang tiap hari sih. Cuma gue nggak nangis. Kalau sekarang kayak lebih ke emang gue segoblok itu apa yang harus gue perbaikin ya? Oh ini yang gue harus perbaikin, ini gue harus gini. Kalau dulu tuh anjing apa bener sih pilihan karir gue tuh ini gitu. Kalau dulu tuh kayak yang Tapi ya, lu sekeras itulah, ada sekeras sampai pertanyaan nangis. kayak gitu berarti ya? Iya ada. Pengen switch karir lu pernah? Sampai sekarang kalau misalnya bisa switch karir gue di office, gue mau di office dah. Oh iya. Cuma nggak tahu gue di office mana yang bisa. Iya. Iya kayak. Cuma apa ya kalau misalnya berangkat, kadang suka bete berangkat nih. Tapi kalau udah nyampe dapur, moodnya berubah kayak anjing rumah gitu. Oh, oke. Nyampe dapur, gua ini kerjaan gue nih gitu. Kalau lagi rame, ini kesenangan gue nih gitu. Nah, Ya udah cocok aja lah ya. Ya, cocok aja. Oke. Terus kalau misalnya kita ngomongin makanan nih Japanese kan lo ya, itu yang paling susah apa sih belajarnya dan yang mungkin paling gampang? Paling itu susah. ngapain sih? Gitu Paling kan susah. banyak ya Japanese tuh kan. Paling susah. Ada Ada ramen, ada sushi, udon. gyoza, Oke, udon, Dimsum. soba, Dimsum bukan ya? sama Cina. Dia kan Gyoza banyak juga tuh. dimsum, tapi Iya. banyak lah. Kalau Japanese tuh ibarat kayak pergabungan antara teknik-teknik yang lu lihat di western, di Chinese semua, terus dia kayak digabungin gitu. Oh. Jadi lu harus bisa semua. Tapi menurut gue yang paling susah itu bikin tamagoyaki. apa itu? Apa tuh tamagoyaki? Telur gulung lah ibarat telur yang Itu susah. susah nauzubillah min dzalik. Kenapa susahnya? Kan kalau Lu kita ya, lu di lihat Bali ya. di video gampang, lalu lu cobain tuh susah anjing gitu. Itu ibarat gitu. Masak itu ketika lu lihat oh gampang ya, tapi pas lu cobain lu Susah, bikin sendiri, iya, susah. Itu susahnya tuh di tekniknya. Soalnya dia kayak satu, lu harus tahu nih telurnya matangnya segimana. Iya. Timing gitu, timing. Terus lu harus tahu juga ini telur udah bisa dibalik apa belum nih. Iya, Karena iya. kalau dia belum mateng itu nggak bisa dibalik. Iya. Soalnya nempel sama si pennya kan kotak Iya. gitu. Terus dia tinggi rata, pokoknya kotak. Nah itu lu harus. Yang kedua itu kan telur. Kalau misalnya dibaliknya terlalu kasar, pecah. Iya, iya. Bisa patah, bisa gimana. Nah, kalau misalnya lu baliknya kurang tenaga, dia kagak ngangkat. Iya. Nah, Jadi- jadi situ aja. Jadi ngangkat tapi kotak gitu. Ya. Nah itu yang susahnya adalah konsistensinya. Kayak lu harus dengan power yang sama lu balik, selap. Dengan power yang sama lu balik, selap. Terus aja sampai jadi sesuai itu pennya gitu. Oh, jadi yang memang paling susah tuh ya tamago ya. Paling gampang apa deh? Paling gampang motong ikan.
sashimi lu cuma potong doang. Sashimi, iya. Tapi itu juga lumayan lah, soalnya kayak lu harus tahu kan di restoran tuh ada namanya gramasi. Nah itu lu harus konsisten tuh, misal si salmon ini 15 gram, potongannya tuh segini, itu harus misal lu ada 6 piece, itu 6 piece itu harus 15 6 kali. Oh, berarti harus sama beratnya. Harus sama beratnya 6 kali gitu. Nah yang susah itu adalah konsistensi potongnya. Tapi lu pernah beda-beda? Sampai sekarang masih beda-beda, nggak usah diomongin lah. Nah, lu kan hari-hari masak Jepang nih. Lu kalau misalnya jalan ya misalnya sama cewek lu lah katakanlah. Iya. Lu makannya Jepang juga apa enggak? Kan kalau misalnya kita tahu kalau Iya. sekarang ngedit sushi mulu ya, Sushi orang mulu, pacaran. ramen Lu gitu. enak gak sih kalau udah kayak gitu apa ya? Udah tetep aja nih kalau jalan Japanese juga. Kalau gua dulu, dulu gua tergantung ceweknya aja. Ceweknya misalnya suka makanan Jepang, ya udah kita makan makanan Jepang. Kalau misalnya gua personally apa aja. Yang penting enak lah. Ya, enggak ya, bukan yang penting enak, apa aja, beneran apa aja. Gua makan nasi goreng pinggir jalan juga jadi. Iya. Gitu. Makan nasi uduk pakai ayam cabai hijau gitu, jadi gitu. Lu kayak apa aja, beneran. Jadi lu apa nggak bukan orang yang kayak enak nih, kan ada orang gitu kan? Iya, iya. Kayak udah ngue gitu kayak ngelihat makanan Jepang tiap hari. Enggak sih, kalau Enggak gua ya? masih suka makan itu. Oke. Enggak ini. Apalagi kalau misalnya di restoran-restoran yang emang enak gitu, kayak konsistensinya bagus, kayak Sorokia gitu, itu boleh gitu. Seroknya emang enak banget sih. Itu enak banget, cuma harganya mahal. Harganya mahal. Harganya anjing gitu. Nah, Tapi terus enak. kayak kita balik lagi ya ke perjalanan lu. Lu tuh kayak pernah gak sih mengalami masalah di dapur yang berat lah, yang lu rasa berat? Itu apa sih, momen apa yang bikin lu kayak belajar gitu? Sekarang sih, Oh sekarang ya? sekarang. Yang sekarang gue di ibarat ini dapur terberat lah yang gue masukin di end dining tuh. Soalnya dia satu, makanannya harganya mahal, lebih Ya. mahal dari makanan yang pernah gue pegang dimanapun. Barang yang dikasih tuh juga mahal, kayak premium lah, kayak ada foie gras, ada pokoknya mahal lah di situ. Gue nggak, kalau gue kesana gue nggak mampu gitu, ibarat Iya, gitu. nggak mampu. Iya. Susah gitu. Kalau dulu gue ibarat mau ke hotel masih bisa mampu gitu, Iya, kayak iya. kalau ke restoran kayak gue dulu di Sushi Day gue masih bisa mampu beli gitu. Tapi kalau sekarang gue nggak bisa gitu, kayak gue makan ke sana gaji gue habis. Jadi yang susah itu adalah kayak ekspektasinya. Soalnya dengan harga segitu, kualitas lo harus 100%, konsistensi lo harus 100%. Oke. Harus Iya sih benar. harus bagus lah ininya. Ya, bukan bagus lagi, harus Perfect. semi perfect lah. Kayak mendekati perfect, harus 95% dari apa yang ditunjukin di menu itu lo harus bisa achieve. Kalau Nah. enggak mungkin ya customer komplain pasti. Gitu. Nah tadi kan kayak kita belum nanya nih, kayak lu tuh di kerjaan sekarang posisinya apa sih? Kan chef tuh kan gak mungkin kayak chef doang gitu, kayak sama aja kayak di kerja kantoran gitu ya. Iya, iya. Posisi lu apa sih? Posisi gua kacung nomor 3. Kacung gak tuh bahasanya? Tiga. Apa nih biar orang tahu? Oke, jadi kalau misalnya di dapur tuh ada tingkatannya ya, Tingkatan. kayak di tentara lah, bintang 5, bintang 4 gitu. Yang paling tinggi tuh eksekutif chef kan. Bawahnya sous chef, bawahnya CDP, bawahnya lagi deputy chef, terus baru komi. Nah, komi itu juga ada tingkatannya. Komi 1 2 3. 1 paling tinggi, 3 paling rendah. Gitu. Nah, kalau misalnya gua sekarang udah di level demi chef. Oke. Itu karena hoki sama karena gue kuliah. Jadi kalau kalian mau masuk ke dunia kuliner, Iya. kuliah. Tuh, buat yang Kuliah. pada males dan Kuliah. mikir males kuliah, ayo Kuliah. jangan lupa. Gue aja mikir mau S1. Oke, karena gue mau jadi eksekutif chef. Ngaruh Oh, itu ngaruh ya? Ngaruh. Gue kalau nggak S1 gue nggak bisa di accept. Berarti di situ aja. Berarti sama aja ya Bisa, kayak- cuma progresnya gue butuh 10 tahun lagi buat jadi Oh, accept. lama berarti ya. Berarti Iya. sama aja ya kayak orang kerja kantoran ya. Maksudnya Iya. kayak dilihat juga ya Benar. akademis tuh. Ya jangan lupa yang mau di Kuliah. dunia chef kuliah gitu ya. Pendidikan itu penting. Jangan kira lu kerja bisa jadi eksekutif chef. Bisa, cuma 20 tahun. Nah itu Lama. jujur gue baru tahu sih. Jujur gue baru tahu itu. Lu harus kuliah. Gue aja sebenarnya lagi mikir nanti galau nih habis dari sini gitu. Kayak gue kuliah lagi apa gimana.
atau mau nikah atau gimana, tapi lihat nanti lah. Antara dua itu, gue kuliah lagi atau gue nikah. Tapi gue pengen nanya lagi nih, kalau misalnya S1-nya itu berarti harus boleh bebas. Enggak, S1-nya harus manajemen perhotelan. Perhotelan ya. Nah, harus ada di kampus itu di Bali. S1. Bali. Iya, di Bali. Yang khusus tata boga gitu, S1 dia bisa ngasih degree, ada sertifikat HACCP juga. Pokoknya yang di Bali tuh STP Bali itu lengkap buat S1-nya. Tahu kalau misalkan gue D3 nih, gue upgrade D4. Jadi gue D4. Minimal kalau mau jadi accept D4. Nanti baru ngambil terusannya lagi habis D4 tuh. Tapi kalau misalnya dari D4 nih lu bisa jadi dosen. Enaknya gitu. Lo mau tapi jadi dosen? Nggak tahu. Dan ditanya dulu sekarang belum tahu. Kalau Kalau misalnya nanti habis kuliah kayaknya jadi dosen enak deh, bisa libur weekend suka-suka gua gitu, boleh. Cuma nggak tahu gitu kalau sekarang. Gua masih senang di dapur. Nah ini dong tips buat pemirsa nih atau penonton yang penonton. buat penonton yang Hai. mau jadi chef kayak lu, tipsnya apa sih? Yakin. Terus Yakin yakinnya aja apa dulu. nih? Yakin aja dulu. Pede aja dulu ya. Enggak. Yakin lu nggak akan keluar dalam waktu 2 minggu. Lu nggak akan kayak anjing. Minggu depan gua riset deh. Nggak gitu. 2 minggu lu bisa survive. Minggu depannya kayak anjing seminggu lagi deh. Berarti lu ada Lu perasaan gitu. kayak gitu ya? Setiap pertama kali masuk restoran baru atau hotel tempat baru gitu, perasaan gue adalah kayak anjing, gue di sini kayak kurang cocok deh. Tapi 2 minggu. Ya sih itu bener banget sih. Soalnya kayak kadang kan kita mikir di tempat baru itu bakal lebih baik, ternyata kan nggak juga. Iya, Gitu. gitu. Beda lah, gambling gitu. Bukan masalah gambling ini emang. Lu harus bisa berdamai dengan keadaan. Kalau misalnya di dapur, berdamainya beda dari kayak lu di kantor. Kalau di kantor kan lu dengan kerjaan lu kelarin kerjaan lu. Tapi kalau misalnya di dapur, karena lu ibarat ada orang samping lu kerja bareng dia, ada bos lu kerja bareng dia, ada partner lu yang bawahan lu, ibarat misal lu udah jadi atasan gitu ya, ada bawahan-bawahan lu yang apa kadang ngomong gak enak apa gimana gitu ya. Itu lu harus bisa memposisikan diri gitu, kayak oh gue di sini posisinya ini, cuma dia lebih lama dari gue, itu tetap dia tuh senior lu. Oh, Kalau misalnya di perusahaan, lu jadi senior programmer lah misalnya, Iya. junior lu tetap junior. Misalnya dia pengalaman sebagai junior programmer 3 tahun, tetap junior kan? iya. Tetap lu perlakuin as a junior gitu. Tapi kalau misalnya di dapur, misalnya dia komi 1 nih, gue demi chef, beda 1 posisi gitu kan. Dia 3 tahun, gue baru masuk, Iya. dia senior gue. Gue harus belajar dari dia. Beda berarti ya. Ya, gue harus belajar dari dia, gue harus belajar dari atasan gue. Jadi gue Oke. tengah-tengah. Oke. Jadi itu tuh mirip kayak kalau gue pernah baca ya, mirip kayak Korea. Culture-nya Korea tuh kayak gitu. Jadi lo lebih muda dari gue misalnya. Ini gue tau dari boyband ya. Tapi mirip. Ya, mirip sumpah apa. Kayak misalnya lo lebih muda umurnya dari gue, tapi lo Mirip. masuk grup itu misalkan udah cuma berapa bulan doang beda, itu udah termasuk senior cuy. Betul. Kayak gitu. Gue baru tahu ternyata kayak lumayan seniority-nya emang segitunya ya. Seniority-nya segitunya. Tapi emang kalau secara kita pikir secara logika betul juga gitu, karena kan lu masuk wilayah atau lingkungan kerja baru ya kan, lu harus belajar rumah lagi orang, kan. rumah orang, Semua gitu. orang. Rumah orang gitu itu Rumah tuh. orang. Rumah orang. Ibarat lu harus Adaptasi hutan lagi lah. dulu lah, permisi dulu gitu. Iya gitu, lu nggak mungkin kayak lu baru masuk event lu bos langsung take over, nggak mungkin sih gitu. Iya, lu harus kayak misalnya atau semisalnya gue pun jadi eksekutif chef, gue harus misalnya bawahan gue ada sous chefnya gitu ya. Nah gue harus ke sous chef yang udah lama di situ sekitar 5 tahun, misalnya dia 3 tahun atau setahun di situ. Gue harus kayak, di sini gimana sih orang-orangnya? Oh di sini gimana sih handlingnya gitu? Oh kayak gini. Oh ya udah, berarti nanti lambat laun baru pakai cara gue atau baru pakai kayak oh nih this is how I work gitu. Riset lagi berarti ya. Adaptasi yang Pelan-pelan riset lagi. beradaptasi pelan-pelan gitu, nggak bisa apa lu langsung cat di gue gini gitu. Di tempat gue dulu gini, nggak bisa. Di tempat gue dulu kayak gini. Ya ngerti. Tapi memang ada beberapa orang kayak gitu sih. Ada beberapa orang kayak gitu karena kayak Tidak menurut apa. dia cara dia paling benar. Iya. Tapi gue tahu nih, misalnya cara gue bener nih ya dan bagus dan konsisten.
Tapi kalau misalnya bos gue mau pakai cara yang dia ajarin ke gue, ya gue pakai cara dia. Oke, paham. Mau sesusah apa dan sejelek apa, gue harus pakai cara dia. Ikutin Gitu. Harus bisa dan harus bisa bagus. Minimal sama lah kayak yang dia lakuin. Oke. Riset aja, bahas yang baru lagi aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan di komen gue jawab lah. Nah, aduh. Oh sampai ini. Adaptasi lagi. Oh adaptasi lagi ya. Oh ya kayak ya. buat yang mau masuk nih, masuk Yang saya. masuk ya, ya. masuk. Intinya be adaptable, jadilah air. Oke. Karena lu jadi gelas kosong lah, di semua tempat lu harus jadi gelas kosong. Ibarat Humble lu ya? punya banyak knowledge nih, tapi ketika lu masuk tempat baru, knowledge lu buang dulu gitu. Maksud lu yang lama lu buang dulu tas gitu. Terus ibarat biar lu bisa nambah knowledge tiap saatnya, tiap harinya. Harus humble ya, belajar Ya, tiap hari. Harus nambah. Tiap Intinya- hari tuh lu belajar. Intinya harus banyak nanya aja gitu ya. Oke, banyak nanya benar, tapi Iya. kebanyakan nanya juga salah. Kenapa itu? Di dunia chef gitu, kalau misalnya lu lagi ramen lu nanya nih, lu dibanting sama siapa? Kayak ngerti gitu. Gitu. Jadi Iya, lu iya. nanya ketika misalnya lagi sepi nih, lu nanya, itu benar. Ketika lu lagi rame lu nanya dibanting. Iya. Harus tahu waktu. Lu harus Harus tahu ketika waktu ya. lu ketika lagi rame, lu bantuin yang lu bisa lu bantuin. Lu lakuin yang lu bisa lakuin gitu. Ketika lagi apa namanya Sepi. rush lah, lagi rush. Lagi rush. Tapi kalau lu lagi sepi, ya lu prepare, lu siapin ibarat siapin peluru lah. Oke. Kalau lu mau kan kalau di dapur tuh bahasanya kita kayak mau perang. Ya. Perang, lu tapi nggak punya amunisi, tolol. Iya Gitu. benar. Ibaratnya gitu. Ya. Lu senjatanya udah ada nih, senjata lu knowledge kan, tapi pelurunya, preparean lu kagak ada, ya tolol gitu. Iya, anjing iya, mau bener. jualan apa? Iya, sih, gitu. bener. Rundown lu gimana sih kalau misalnya kerja, misalnya Hmm. dari pagi lu ngapain, siang ngapain, itu kayak gimana sih kalau Kegiatannya chef tuh? gitu. Oke, tergantung gua masuk apa sih. Kalau misalnya gua masuk opening sama masuk siang itu beda. Oke. Kalau gua masuk pagi, itu yang pertama gua lakuin tuh pasti lap-lap meja dulu nih, semua dilapin. Bersih lah. Bersih malam udah kita bersih cuma cek lagi gitu kan, kayak oh nih meja kotor segala macem, lapin segala macem. Pel udah lu pel, baru udah tuh lu mulai kerja, nyalain gas, nyalain air, nyalain exhaust, nyalain lampu, pak. Kompor yang harus dinyalain lu nyalain, kayak misalnya buat ada yang rebus air tuh, buat rebus ramen udon nyalain. Nah udah gitu masak nasi, siapin kan. Kalau di Japanese ada cawan mushi tuh, Iya. siapin kukusan buat masak cawan mushi. Habis siapin kukusan masak cawan mushi, masak dah tuh cawan mushi. Masak cawan mushi, timer Ya. timer cawan mushi, dulu timer, rapihin lagi tuh mejanya kayak segala macam. Misal barang, kalau pagi biasa Selasa kan gua tuh barang datang. Stok. Nah, barang Oh, dari luar, oh. gua kayak misalnya order apa itu datang. Nah, barang datang, terima barang, dirapihin tuh barang datang, sayur, ikan, segala macem. Oke, rapihin barang, baru dah tuh cek preparean. Pokoknya masuk pagi sama masuk siang tuh bedanya Beda. 180 derajat lah. Capean masuk pagi, cuma enakan masuk pagi soalnya lu pulang jam 7 kalau di tempat gua. Oke. Nah kalau masuk siang itu karena kan udah ada yang pagi, udah ada yang kayak segala macam yang tadi gue sebutin pas pagi. Kalau masuk siang lu tinggal buka chiller, gue tinggal buka chiller gue lihat apa yang belum di-preparein, gue lihat apa yang kosong, gue tinggal prepare gue tinggal siapin. Kayak oh ini kosong, ini belum, udah gue prepare gitu. Sama siap-siap terima orderan, udah. Oh berarti ibaratnya kayak ngelanjutin yang apa namanya shift sebelumnya. Iya kayak, tapi kan yang shift sebelumnya juga belum pulang apa gimana Iya. gitu, jadi bisa lihat oh ya dia kerjain ini, gue kerjain ini lah Oke. gitu. Nah terus lu tuh ada mimpi nggak sih pengen buka restoran, atau mungkin kayak lu punya mimpi lain nggak sih? Apa ya? Atau ingin ikut Master Chef gitu. Dan Atau lu pengen Iya, gitu. ikut apa jadi bawahannya Gordon Ramsay? Iya atau enggak Chef Arnold gitu. Kalau Purnomo, Iya, gitu. gue nah, sih apa sih mimpi lu misalnya? mimpi ya. Dulu sih Ya, gue terdekat pengen, juga, Bang. lu tau nggak kalau series Netflix yang Midnight Diner? Oh tahu Nah, katanya. ya, gue pengen punya kayak gitu. Kayaknya seru gitu. Orang datang ke tempat gue, masakin ayam geprek dong. Gue tinggal masak gitu, bisa gitu. Saat itu juga. Kalau misalnya, jadi ibarat kalau gue ada bahannya dan gue bisa bikinnya, gue bikinin. Gue pengen yang kayak gitu.
Tapi kan itu kan gak realistis ya. Namanya juga mimpi gitu. Iya. Tapi emang gak realistis, tapi gue suka gitu. Itu salah satu series yang kadang bikin gue gue perlu banyak knowledge gitu. Karena menurut gue kan dipanggilnya master. Nah si master itu knowledge-nya banyak. Karena makanya kayak gue pengen ini dong. Atau waktu itu kalau yang gue inget tuh ada yang pengen bikin gyoza. Ya, gue master mau gyoza. Itu episodenya episode sedih sih. Gue ingat banget. Master gue mau gyoza dong. Oke, dia bikin dia nelpon. Pengen Master nanya, Master kok nggak bikin gyoza sih? Biasanya kan gyoza Master juga enak. Terus dia bilang, gyoza ini lebih enak dari gyoza gue. Jadi mendingan lo makan gyoza ini. Nanti di sini gue masakin. Gitu. Dia aja yang udah master masih bisa mengakui kalau masakan orang lain tuh lebih enak dari masakan dia. Oke. Fair-fairan lah berarti ya. Apa? Fair-fairan lah. Iya, emang bener tuh enak banget. Enak. Nah, terus kan dibawain tuh gyozanya. Oh, Master ini gyozanya. Dia tinggal plating. Terus yang makannya tuh, iya bener Master ini enak banget ya. Nah, ternyata yang bikin gue ngena di episode itu tuh ternyata kan di situ ada langganannya. Iya. Yang duduk di pojok suka pesen kalau nggak salah tuh telur rebus onsen. Nah, dia tuh ngelukis dari telurnya gitu kan. Telurnya dipakai ngelukis. Terus yang di pojok itu ternyata si yang nganter gyoza itu suami mantannya. Oke. Plot twist-nya itu. Plot twist episode itu. Sorry spoiler nih. tapi si yang langganannya tuh ngelihat mantannya lagi pas si suaminya sama mantannya datang ke tokonya si Master. Terus dia kayak anjing itu mantan gua yang gue tinggal. Jadi dia di penjara. Oke. Waktu pas hari mau dia ngelamar dia tuh di penjara. Gue nggak tahu kenapa di penjaranya. Itu ceritanya panjang. Gue aja belum nonton lagi tuh. Seru banget. Nah lo kayaknya selain jadi juru masak lebih cocoknya jadi storytelling ke Hirotada gitu. Film keren tuh itu lo serius. Enggak. Gue mikir sih pengen bikin konten gitu. Kayak konten gaming lah. Kan suka main game juga. Cuma gue nggak jago. Jadi gue takut gitu. Tapi kadang kalau konten gaming tuh nggak perlu jago tapi harus lucu. Iya, atau kayak lu punya X Factor lah. Gue Iya, tahu X Factor gue. Emang lucu sih, lebih kayak gue bukan game tapi kalau misalnya gue ngeliat streamer kayak yang di luar ya, kayak Speed gitu kan dia beda banget kan. Lu punya X Factor lah. Dia punya X Factor gitu. Kalau Speed kan X Factornya dia aktif, terus kayak Jalan-jalan sambil jalan-jalan, terus kayak dia positif lah, kayak nyebarin positivity lah. Dulunya kan awalnya juga dia kan kayak yang lucu gitu kan. Yang game-game gitu sih. Main game kan dari awalnya kayak nih ada subscriber gue di ini makasihnya tuh benar-benar genuine gitu. Iya. Jadi orang ngelihat Speed tuh karena the genuinity, ketulusannya. X Factor-nya di situ ya. X Factor-nya di situ, orang tulus lah. Nah nih berarti lu misi lu selanjutnya di tempat kerja yang lu dan kedepannya mau ngapain? Kan pasti ada rencana gitu. Sekarang sih nextnya cuma pesiar doang sih udah. Ya, nextnya gue nunggu berangkat pesiar. Itu habis pesiar, nah dari situ barulah di planning lagi. Itu fix tapi pesiar. Udah 80% lah, baru kelar medical. Jadwal belum keluar, jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba jadwal udah keluar, itu gue udah fix berangkat. Tapi selama gue masih udah medical, udah aman. Berarti lu itu nanti bakal punya visa juga ya? Iya, visa C1D kalau nggak salah. C1D US. Wow. Keren banget ya. Mantap ini. Mantap, cuma nunggunya lu harus sabar. Ya, semua sabar. Jadi salah kalau misalnya sholat minta sabar jangan. Minta cepet. Berapa tahun dulu? Nanti malah dikasih lama terus. Dikasih lama terus, minta sabar ya. Sabar aja terus gitu. Berapa tahun lo kira-kira? Kalau sekarang karena tidak punya pasangan, saya kalau bisa sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya ngumpulin duit. Soalnya itu generational wealth lah jatuhnya. Lu bisa ngumpulin uang setara kayak lu kerja di Indo tapi 3 kali lipat. Jadi generational banget lah. Berarti nanti siap-siap aja penonton ini nanti pulang-pulang ke Indonesia udah langsung resepsi kayaknya gitu. Iya kayaknya sih. Kalau ada jodohnya kan nggak ada. Sekarang mau gue fokus cari duit aja dulu, sama nambah ilmu. Nah itu lu dapet. Nah ini mungkin buat penonton ya yang pengen tahu
gimana caranya bisa kerja di kapal pesiar atau mungkin kerja di luar negeri itu gimana sih awalnya? Agency Itu gimana? Jadi lu harus pertama tuh lu harus punya pengalaman di hotel minimal setahun. Oke. Setahun. Mau itu daily working, mau itu apa, tapi minimal lu setahun punya paklaring hotel. Udah itu aja. Sama umur di atas 21 tahun. Udah gitu siapin yang namanya paspor, BST, sama udah itu BST sih. BST apa tuh? Basic Safety Training di laut. Jadi lu kayak training tentang gimana caranya pakai pelampung, gimana caranya selamat lah kalau misalnya kapalnya amit-amit Tenggelam. Titanic gitu kan, Iya. ya. Nah, lu harus Lagi bisa gitu. Banyak trainingnya, seru, sama ada training firefighting juga di situ. Berarti lu visanya udah dapat? Visanya belum. Kan soalnya masih baru medical doang dan jadwal belum ada. Jadi prosesnya tuh panjang dan lama dan harus bersabar. Kalau misalnya lu nggak sabar ya jangan masuk pesiar. Gue salahnya sih dulu pas gue daftar pesiar itu gue nggak sambil kerja lagi. Jadi gue udah keterima nih, lolos. Itu gue resign. Gue kira gue bakal berangkat dalam. Lu ngarep lah. Iya, gue ngarep banget. Gue resign, gue ngarep banget. 3 bulan belum dipanggil, 4 bulan belum dipanggil. Kayak anjing gue, kok 4 bulan belum panggil medical ya? Tahu-taunya tuh gue nunggu buat medical tuh sekitar setengah tahun, 6 bulan. Lama juga lumayan. Lama banget. Iya. Baru boleh medical tuh 6 bulan. Jadi gue nganggur tuh sekitar 6 bulanan. Wah, lumayan lama sih. Lama 6 bulan ya. Untung ada tabungan. Jadi nabung. Udah ada tabungan 6 bulan tuh. Nah, tabungan gue sekarang habis. Jadi gue kerja. Gitu. Nah itu tuh buat yang pada mau kerja di luar untuk pesiar gitu ya, maksudnya coba cari-cari info ya tadi ke agensi ya? Agensinya ada namanya Alpha Magsaysay sama Ciptawira Tirta. Itu yang paling gampang buat berangkat. Itu buat cruise ya, itu Paling gampang buat berangkat. mungkin ada yang mau kan sambil kerja sambil keliling-keliling. Tai lah kerja keliling-keliling kagak ada. Yang temen gue banyak yang kerja di pesiar kagak ada bahasanya keliling-keliling, stres Stres lu ya, karena pasti lu ya. tiap hari itu lu kerja. Jadi lu Masak gitu. bukan bangun Ya. kerja, break tidur kerja. Sebenarnya enak juga ya, maksudnya kayak Kalau misalnya lu nggak workaholic sih, ya lu kerja, lu tidur di tempat kerja itu, kerja Iya. di situ juga kan lumayan enak ya. jadi bangun nih keluar kamar itu lu udah masuk mode kerja. Tuh kerja, break, biasa. makan siang segala macam, Kerja lagi. udah kerja lagi, pulang nih ke kamar baru mode lu istirahat gitu. Udah mode istirahat, bangun kerja lagi. Oh berarti Selama siklusnya- 9 bulan. Berarti siklusnya gitu terus ya sama Gitu gitu. terus. Kalau Sama. misalnya lu yang suka dengan rutinitas, Ya. suka dengan kayak tapi kerjanya lumayan sehat loh. Kerja lu tuh cuma 8 jam. Benar-benar yang lu kerja 8 jam. bersih itu. Bersih. Berarti benar-benar kayak kayak kerja kantoran aja ya. Kayak anak kantoran, tapi bedanya lu nggak bisa keluar gitu. Iya. Jadi lu punya waktu buat nge-gym, punya waktu buat makan sehat, punya waktu buat ngumpulin uang. Di situ di pesiar tuh itu. Nggak kepake berarti uangnya bersih. Nggak kepake bersih. Lu makan gratis. Iya. Tempat tidur gratis. Enaknya gitu ya kalau Gym gratis. Iya. Gitu. Yang penting kalau menurut gue lu di pesiar biar lu nggak bosen atau stres itu satu olahraga, soalnya gymnya gratis. Ya. Lu bisa pakai fasilitas itu. Ada game room lu bisa pakai juga. Kayak dia biasanya ada PS5. Wah, enak banget ya. Iya, itu lumayan udah enak lah. dijelasin. Tapi lu harus juga manage waktu ketika lu tahu oh gua harus tidur, Iya. gua harus makan. Kalau enggak lu tepar, Iya sih, tipes. udah pasti Iya sih. Bisa Semua gitu. kerjaan sih pasti gitu. Gitu. Wifi ada tapi. Oh, nah itu Nah, itu. ini this is the most bullshit thing. Di pesiar, lu bayar pakai yang namanya yang punyanya Elon apa? Starlink. 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 Iya. Lu tahu per bulannya berapa kalau mau lu bisa YouTubean? $120. Wow, 1,5 nggak ya? 1,7. Iya, ibarat sekitar 10% gaji lu lah atau Wow. Ya 10% kurang lebih. Berarti lu harus banyak-banyak beraktivitas di luar apa Iya. ya? Di luar kerjaan lu berarti. Betul. Tapi Bang Nah, tapi ada juga level bawahnya itu bisa YouTube, Instagram, pokoknya itu full unlock lah ya. Iya. Starlink unlock $120. Versi murahnya WA sama Instagram doang, nggak bisa lihat reels. Itu serius ini serius. Cuma $25.
jauh harganya jauh banget. Lumayan sih 17. Jadi lu kalau misalnya apa namanya yang versi normal, Ya. lu cuma bisa teleponan sama WA gimana gitu. Tapi kalau misalnya yang satu lagi bisa video call. Oh, berarti ada tingkatannya gitu. Ada tingkatannya. Anjing emang. Tapi ya udahlah. Ya, makanya yang punya cewek biasanya kalau cowoknya pesiar itu pasti capek nungguin kabar. Iya benar. Iya. Capek banget sih. Nggak akan bisa berkabar setiap saat kayak lu misal di sini gitu, atau kalau anak kitchen juga kayaknya emang nggak bisa berkabar setiap saat aja sih. Soalnya kerjanya lu itu bener-bener sibuk lah. Hectic gitu. Lu nggak on the phone nggak 24/7. Kalau ada yang bilang kayak, oh lu kan bisa, cuma tinggal ngecek gitu. Oh no. Belum time zone beda nggak sih? Bukan masalah time zone, di kitchen as a whole gitu. Oh gitu. Kalau misalnya di pesiar lebih parah lagi gitu berkabarnya. Jadi kayak punya mentalitas yang kayak, oh gue kalau udah sampai sana mode kerja, mode fokus gitu. Gak bisa diganggu. Gak bisa diganggu, udah. Nah, jadi harus punya orang yang ngerti. Kayak lu punya emang ada waktunya, kayak free time-nya ada, cuma nggak banyak. Paling kalau misalnya di sana tuh jadi jatuhnya kayak jam 11 lah, jam 11 jam 12 malam sampai jam 1 itu free time. Soalnya temen gue biasanya tuh dia kan kelar dinner tuh jam 10:30 malam. Itu dia udah kelar nge-gym sampai jam 12. Nah, dari jam 12 sampai jam 2 itu dia bebas. Dari jam 12 sampai jam 1 jam 2 itu bebas. Bisa WA atau YouTube. Tapi lu udah capek duluan gak sih? Ya tapi kan kalau misalnya punya cewek mah kudu ngabarin lah intinya, aku udah selesai kerja sayang gitu ya. Paling lebih ke situ doang ya? Iya, cuma bisa gitu aja gitu. Mungkin pas break bisa, cuma break tuh jatuhnya kalau kita break ya kan break 2 jam, sejam 2 jam lah. Itu kita break ya udah. Benar-benar kadang kalau gue break tuh pengen mode 0 kosong gitu enggak kayak tit gitu bengong aja. Mode Nah, itu teman-teman tuh tips and trick ya buat teman-teman yang mau jadi kapal pesiar gitu. Iya. Gitu sih. Nah mungkin kita geser dikit kali ya. Oke. Lu punya hobi gak sih selain saya masak nih? Karena dari masak kita ngomongin nih. Mungkin lu suka apa? Hobi mungkin gitu, main apa? game, atau lu sekarang lagi ngapain? hobi gue main game sih, cuma udah lama nggak main. Gak tahu kenapa udah main sih masih, cuma kayak I don't find the enjoyment anymore. Jarang aja gitu. Apa karena udah kenyang? Enggak juga, cuma kayaknya kalau misalnya gak tau dah, temen gue udah nggak ada sih yang main. Banyak yang sibuk juga, sama gue juga nemu kegiatan baru yang yang kayak ngeindus dopamin tapi nggak ada fungsinya lah gitu. Kayak angkat beban, olahraga gitu, Nge-gym lah. nge-gym. Lu lagi ini banget nge-gym ya berarti ya? Lagi bulking lah dikit, soalnya underweight. Berarti target berapa naikin? Ke 55. Gue waktu pas sebelum nge-gym tuh gue 43 kilo. Wow, susah juga tuh naikin 10 kiloan mah. Lumayan sih. Lebih. Kan tuh ya. Iya. Gue sekarang baru mulai 4 bulan konsisten. Itu gue tadi sih nimbang 48 lagi, masih 48. Target Oktober ini gue harus di 50. Oktober tanggal 1 tuh 50 kilo. Berarti 2 bulan lah. 2 minggu. 2 minggu lagi lah. 2 minggu tuh. 2 minggu lagi. 2 minggu 3 kilo. Anjing. Kita game saja kali ya. Kita game biar nggak bosan ya. Trivia gitu kayak mending apa gitu. Jadi misalnya kayak gini, lu milih AC Milan, Inter Milan, contoh. Oke, Ya, oke. contoh. AC Milan, kenapa? Misalnya warna jersey-nya bagus misalnya contohnya. Iya. Bebas aja lah gitu. Boleh. Oke, dari gue dulu kali ya. Milih, gue juga bingung nih. Pilih sushi yang nggak ada nasinya, sashimi, atau yang ada nasinya? Roll atau sashimi? Kalau Ya, kata roll. gue sih personally roll lah. Kenapa? Kalau gue suka bikinnya, jujur kalau misalnya roll gue suka bikinnya, enak, ngebikinnya tuh gampang gitu. Simple lah ya. Nasi tebar, balikin, cep, gulung, cep, jadi gitu. Oke. Kalau sashimi lu tuh kayak lebih simpel, cuma harus rapi. Oh, Bener-bener- packagingnya gitu. bener-bener harus kayak detail worknya tuh kayak
lu slice, oh ini harus sama, gitu kan, harus sama, Harus simetris berarti. iya harus simetris, terus lu harus lu kipasin, lu susun, terus lu kasih bunga, ini tuh elah tai lah. Oh berarti Gua anaknya nggak artistik anjir gitu. berarti packagingnya tuh emang harus menarik. Plating ya, platingnya tuh harus. Karena kalau sashimi lu makan pakai mata dulu, Iya, iya. baru lu makan. Soalnya Iya, kan dia iya. bener-bener raw taste gitu. Ya benar. Nah, Kalau lu raw enak lah. kalau dari gua mending traditional food atau western food. Kayak Indonesia gitu tradisional Iya. atau kayak Indonesia. makanan Asia lah gitu ya. Makan Asia atau international food gitu. Kalau gue sih kayaknya tradisional food enak. Kenapa alasannya? Rumah. Soalnya nanti kalau misalnya lu pesiar lu gak akan nemu sambal. Iya sih, susah juga sih lumayan sih. Gue lagi mikirin nih. Di sana gue mau bawa sambal yang apa? Sambal-sambal kering-kering gitu. Ya orang luar minyak. negeri gitu semua ya. Iya. Iya. Oke, terus lu milih ramen atau udon? Nutritional value apa taste? Taste deh. Kalau taste ramen. Kalau nutritional value udon. Kenapa itu? Proteinnya lebih tinggi. Oh, protein lebih tinggi. Iya, Oh, iya, proteinnya iya. lebih tinggi di udon. Oke. Lu lebih milih kerja di hotel atau kerja di kafe? Di resto, Di resto, sorry. Gue sih pengen di hotel, pengennya nih ya, pengennya. Iya. Cuma rezekinya resto dulu, tapi pengennya mau hotel. Karena gajinya nggak ada obat. Oh nggak ada apa? Nggak ada obat, kayak pesiar gajinya. Cuma lebih ya beda 4-5 juta lah. Beda-beda tipis. Tergantung hotelnya. Tapi rata-rata di angka 2 digit. Oke, ini gue agak merong dikit ke pekerjaan. Lu jadi eksekutif chef, tapi bawahan lu ampas, atau lu jadi tengah-tengah, tapi semuanya oke semua. Oke, gue sekarang sih. Iya, gue sekarang. Gue ampas, biasa aja gitu. Gue sumpah demi Allah, gue gak jago-jago amat, gak bego-bego amat, cuma seringnya bego gitu. Tapi gue punya mimpi, gue jadi eksekutif chef, tim gue jebak, gue jadiin bagus gitu. Itu sih. Eksekutif chefnya di kapal pesiar atau di hotel? Enggak. Resto aja, resto Resto biasa. aja. Gue jadi gue megang resto lah. Punya tim sendiri, itu juga sebenarnya mimpi lah. Punya tim sendiri gitu. Oke. Atau nggak di Sushite jadi head Sushite gitu, head resto Sushite boleh. Soalnya di sana paling enak, kerjanya enak. Oke, terus LA atau New York? Anjing. Bingung lah. New York deh. Kenapa? Kayaknya kalau misalnya soal cuisine ya di sana. Hubnya di sana. Multicultural nggak sih? Hah? Semua ada. Iya, makanya gue bilang hubnya di New York gitu. Kayak kalau buat cuisine ya, kayak lu mau makanan Jepang yang benar-benar Jepang, Ada. siapa yang Ada itu ya? dari Jepang ada, gitu. Namanya apa gue lupa. Lu terus mau makanan yang benar-benar kayak Italian pizza yang terus lu bisa beli, tapi menurut orang kayak misalnya hidden gem gitu, Ya. banyak gitu. Terus juga Nasi apa pecel namanya, ada imigran. Dia ada anjir. Wah, ada. Indo ada. Ada Oh anjir. ada. Gue baru tahu sih. Ada. Kalau LA itu dia lebih kayak Mexican ya banyak. Oh. LA itu lebih ke kalau misalnya lu pengen cuci mata tiap hari, nah itu di LA sih gitu. Kayak anjir. Oh, Tapi kan kalau gue mikirnya kalau misalnya di New York lu bisa cuci mata juga, cuma Iya kayak sih, terbatas. Lebih tiap hari lu bisa lihat tikus lah gitu. Wah anjing tikus gede banget gitu. iya sih. Tikus gotnya gede Tikus banget. gue gede banget. Segede paha manusia anjing. Serem. Oke. Paling itu aja dulu. Thank you banget nih Iya. udah datang ke podcast Podcast kita. kita, bener banget. Thank you, Semoga, thank you, udah ngundang. nanti cruise-nya lancar gitu ya, Amin. dan Semoga cepet berangkat. semoga cepat berangkat dan gak dibuat sabar terus. Iya. Doain aja teman-teman tuh. Oke, Doain jadi aja. itu aja sih paling teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Iya, subscribe yang ada di bawah itu tuh. Terus sama lonceng apa? Lonceng Notifikasi. merah, notifikasi itu paling Notifikasi, penting. like, itu. Like and subscribe. Like, subscribe, nyalain bell, jangan lupa komen Nah. biar ada interaksi. Nah, Iya nggak apa-apa, nanti gue komenin balik. Atau kalau misalnya nih di up di Instagram nanti gue komen juga. Ya nggak apa-apa. Ada yang mau nanya juga boleh, pokoknya nanya aja. Oke, Mau siap. nanya random juga kayak kenapa sapi warna hitam putih boleh. Nggak masalah. Nah, berarti sebelum menutup nih, pesan
pesannya buat teman-teman yang baru mau apa ya, mau terjun di Siap-siap dunia megang chef, babi. nah. Itu aja. Sumpah, nggak semua restoran kan halal. Iya. Nggak semua tempat nggak pakai alkohol nggak ini. Siap-siap megang babi, siap-siap ke tempat yang nggak halal. Hilangkan idealitimu gitu. Iya. Dan lo harus punya, ibaratnya tuh punya identity lah. Oke, lu megang babi. Oke, lu proses makanan-makanan yang haram Ya. gitu. Tapi lu nggak makan. Yo, oke Gitu. It's okay. Jangan nyicipin intinya gitu. Nyicipin, kadang lu harus nyicipin kan rasanya gimana. Iya. Cuma nggak semua kan harus dicicipin. Hmm. Bisa lu minta tolong ke siapa? Gue nggak makan babi nih. Misalnya ada temen lu yang rada kafir gitu, kayak serius ini mah Iya. di kitchen nggak ada yang sepenuhnya bersih lah, gitu. Lu cobain dong nih, kurang apa? Gitu. Jadi pasti chef lu juga dia mau nggak mau harus nyobain rasanya kan, harus tahu rasanya. Dia jadi tanya chef lu. Basically gak usah sos suci gitu. Agak. Lu harus aman lah. Jangan lupa sholat. Itu pas sholat. Siap, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Siap. Oke. Seperti itu aja ya. Thank you Thank you. semuanya.